Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan diskusi pada siang hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan judul materi Sejarah Daulah Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1171 sampai 1250 Masehi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rosdatul Fikrah, sebagai moderator dan pemateri ketiga. Yang kedua, saudari Putri Sri Wahyuni sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga, saudari Selvina sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada saudari Putri Sri Wahyuni untuk memaparkan materi yang pertama. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pembentukan pemerintahan Daulah Ayyubiyah. Pada saat Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran di Mesir, tentara salib datang ingin menguasai Mesir. Mereka datang hendak menyerbu Mesir pada saat memuncak konflik antara Daulah Fatimiyah dengan rakyat di Mesir. Dalam situasi genting begini, terpaksa Khalifah Fatimiyah minta bantuan kepada Naruddin Sanki, penguasa Syam dan Aleppo, untuk membantunya memerangi orang salib. Naruddin Sanki mengirim sejumlah tentara di bawah pimpinan Asaduddin Sanki. Pada tahap ini terjadi perjanjian antara pasukan Asaduddin dengan pasukan salib untuk sama-sama menarik diri dari Mesir. Tetapi setahun kemudian orang salib membatalkan perjanjian tersebut. Maka Naruddin kembali mengirim bantuan tentara dalam jumlah besar di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dapat memukul mundur pasukan tentara salib dari Mesir. Pasukan tentara salib melarikan diri ke Syam. Selanjutnya, Naruddin Sang mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri Daulah Fatimiyah di Mesir. Maka pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi diumumkan berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir dengan Sultan pertama Salahuddin Al-Ayyubi di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dengan sendirinya berakhir kekuasaan Daulah Fatimiyah di Mesir. Adapun kemajuan pemerintahan dalam ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Daulah Ayyubiyah ini berada di bawah 2 khalifah, yaitu Malik Kamil Muhammad 1218 sampai 1238 Masehi dan Malik Al-Saleh Najamuddin 1240 sampai 1249 Masehi. Untuk mempertahankan kekuasaan Daulah Ayyubiyah, Sultan Malik Al-Kamil membentuk kekuatan militer yang berasal dari suku Kurdi, sebagaimana yang dilakukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya, sama dengan daulah-daulah lainnya di Mesir. Di saat Sultan kuat, maka militer menjadi pendukung utama Sultan mempertahankan pemerintahan. Tetapi di saat Sultan penggantinya lemah, maka Sultan tersebut menjadi boneka di tangan militer yang dibentuk. Sementara itu, Sultan Malik Al-Saleh yang ingin merebut kekuasaan dari tangan Sultan Malik Kamil memberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum Mamalik Bahri untuk mencapai prestasi dan kedudukan tinggi dalam jabatan militer Daulah Ayyubiyah. Hal tersebut dilakukan untuk menyaingi kekuatan militer asal suku Kurdi yang sudah ada sebelumnya yang dibentuk oleh Sultan Malik Al-Kamil. Ketika Malik Al-Saleh berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil, dia dibantu dari tentara dari budak-budak Turki. Sebaliknya, Sultan Malik Al-Kamil didukung oleh tentara asal Kurdi. Maka kemenangan berada di tangan Sultan Malik Al-Saleh dan kekuasaan pemerintahan berpindah ke tangan Malik Al-Saleh. Adapun 3 bidang pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu pertama, bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, Salahuddin juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Ia juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan Bukit Muqattam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika.
Seiring dengan pesatnya perang di masa Salahuddin Ayyubi, perkembangan militer pun harus menjadi perhatian serius. Di masa Salahuddin berkuasa, orang-orang Salib dapat menemukan teknik berperang yang belum pernah mereka temukan di negerinya, seperti menggunakan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menggunakan kuda, teknik melatih merpati untuk kepentingan informasi militer, dan bahkan menggunakan alat-alat rabanah dan gendang untuk memberikan semangat kepada pasukan militer di medan pertempuran. Masa Daulah Ayyubiyah di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kemajuan tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan madrasah, lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun bukan hanya bertujuan untuk pendidikan formal semata, melainkan juga untuk penyebaran Islam Sunni. Pembangunan madrasah terjadi di berbagai kota di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Bahkan, meski Ayyubiyah menganut teologi Sunni dan bermazhab Syafi'i, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab-mazhab fikih lainnya, seperti Hanafi, Hanbali, dan Maliki, meskipun pembangunan lembaga pendidikan mazhab Syafi'i lebih mendominasi. Masa Daulah Ayyubiyah di bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkret dari kemajuan filsafat dan keilmuan pada dinasti Ayyubiyah adalah Adalas of Bath, karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran juga telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang menderita cacat pikiran. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Wilayah kekuasaan Daulah Ayyubiyah dibagi-bagikannya kepada anak-anak dan saudara-saudaranya, antara lain kepada adik bungsunya Sultan Al-Adil menjadi penguasa di wilayah Karak dan Saubak, ditambah Mesir dan Suriah. Kekuasaan Sultan Malik Al-Kamil didukung oleh kekuatan militer asal suku Kurdi yang dibentuknya. Sementara Sultan Malik Al-Saleh dibantu oleh tentara dari budak-budak suku Turki, yaitu Mamalik Bahri dan Mamalik Al-Burji. Ketika Malik Al-Saleh berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil, dia dibantu tentara dari budak-budak Turki Mamaluk Bahri dan Mamaluk Al-Burji tersebut. Sebaliknya, Sultan Malik Al-Kamil didukung oleh tentara asal Kurdi. Kemenangan berada di tangan Sultan Malik Al-Saleh. Dengan demikian, kekuasaan Daulah Ayyubiyah beralih ke tangan Sultan Malik Al-Saleh. Ketika Sultan Malik Al-Saleh berkuasa, dia memberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum Mamluk Bahri untuk mencapai prestasi dan kedudukan tinggi dalam jabatan militer Daulah Ayyubiyah. Oleh karena itu, Mamalik Bahri mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyusun suatu kekuatan sehingga mereka menjadi kelompok militer yang terorganisir. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal tahun 1249, ia digantikan oleh Sultan Turasya. Tetapi Turasya tidak menyukai kaum Mamalik Al-Bahri sehingga ia membentuk pasukan militer sendiri. Maka kaum Mamalik Bahri pun tidak menyukainya karena mengabaikan peran mereka. Oleh karena itu, pada tahun 1250 Masehi, Mamalik Bahri di bawah pimpinan Baibar dan Isuddin Aibak melakukan kudeta terhadap Daulah Ayyubiyah sehingga Turasya terbunuh. Baik Mamalik Al-Saleh maupun Turasya tidak mempunyai anak laki-laki, maka berakhirlah kekuasaan Daulah Ayyubiyah beralih ke tangan kaum Mamluk setelah berkuasa selama 81 tahun. Faktor-faktor internal kemunduran Daulah Abbasiyah. Faktor militer yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Kedua, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksakan pengiriman pajak ke Baghdad. Yang ketiga, berdasarkan proses. Dengan profesionalisme angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Faktor non-militer, persaingan antar bangsa.
Menurut Ibnu Khaldun, ada dua sebab dinasti Bani Abbas memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Yang pertama, sulit bagi orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Pada masa itu mereka merupakan warga kelas satu. Yang kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya ashabiyah atau kesukuan. Saya akan melanjutkan faktor-faktor internal kemunduran Daulah Abbasiyah. Faktor non-militer yang kedua adalah munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama hingga masa keruntuhan sangatlah luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda, seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Ada kemungkinan penguasa Bani Abbas sudah cukup puas dengan pengakuan nominal, dengan pembayaran upeti. Alasannya, karena khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk. Tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah, dan juga para penguasa Abbasiyah lebih menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Selain itu, penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Yang ketiga adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah Khilafah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Yang keempat adalah kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Menurut Muhammad Nur Hakim, sumber penghasilan Bani Abbasiyah antara lain adalah pajak dari wilayah dan pertanian. Sehubungan dengan ini, banyaknya wilayah yang membebaskan diri sangat mempengaruhi jumlah wilayah pembayar pajak. Yang kelima adalah konflik keagamaan atau munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa, maka kekecewaan itu mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Sindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Selain itu, terjadi juga konflik dengan aliran Islam lainnya seperti perselisihan antara Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah yang dipertajam oleh Al-Ma'mum, Khalifah ketujuh dinasti Abbasiyah, dengan menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan mihnah. Namun, pada masa dinasti Seljuk yang menganut paham Asy'ariyah, penyingkiran golongan Mu'tazilah mulai dilakukan secara sistematis. Dengan didukung penguasa, aliran Asy'ariyah tumbuh subur dan berjaya. Fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan pada periode Abbasiyah. Konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal kemunduran Daulah Abbasiyah atau ancaman dari luar. Faktor eksternal ini terdiri dari tiga. Yang pertama, perang salib. Yang kedua, kehancuran Daulah Abbasiyah karena serangan bangsa Mongol. Dan yang ketiga, Daulah Abbasiyah pasca serangan bangsa Mongol. Beberapa hal yang menjadi motivasi bagi Mongol untuk melakukan serangan. Di antaranya, satu, faktor politik. Yang kedua, motif ekonomi. Dan yang ketiga, tabiat orang Mongol yang suka mengembara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.